Prosedur untuk melakukan donor darah di Rumah Sakit Zainal Abidin sangat mudah dan tidak beribet. Artinya, calon donor pengganti maupun calon donor sukarela tidak perlu mengantri, bisa langsung ke Rumah Sakit Zainal Abidin di unit transfusi darah. Hanya membutuhkan waktu sekitar 27 menit saja, calon donor bisa langsung selesai menyumbangkan darahnya dan bisa beraktivitas kembali apabila ada aktivitas di luar dari kegiatan donor darah. Ya, donor darah itu penting untuk kesehatan sang pendonor dan sangat bermanfaat untuk sang pasien. Artinya, manfaat donor darah itu untuk mengantisipasi kita terhadap penyakit-penyakit menular yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin kita merasa sehat nih, ya, tidak merasa terpapar oleh suatu penyakit infeksi karena kita merasa tubuh kita sehat. Ternyata setelah kita donor darah dan darah kita terscreening dari penyakit infeksi menular yang seperti saya sebutkan tadi, itu HIV/AIDS, hepatitis, penyakit infeksi pada liver atau hati, dan penyakit kelamin. Apalagi sekarang ada musim corona, COVID-19, bisa terdeteksi. Yang ketiga, bermanfaat juga untuk kesehatan tubuh kita. Artinya, kalau kita rutin mendonorkan darah kita ke yang membutuhkan, jangan takut darah kita akan habis. Darah kita akan langsung digantikan. Maksimal dalam waktu 48 jam darah tergantikan. Memang ada butuh jeda. Dari donor pertama ke donor selanjutnya itu sekitar 8 minggu atau 2 bulan. Karena memang komponen darah selama 8 minggu itu tergantikan secara keseluruhan. Efek samping ada, tapi efek sampingnya itu tidak terlalu fatal. Yang penting sang calon donor rileks, sehat jasmani dan rohani. Apabila calon donor pengganti yang baru pertama sekali mendonorkan darah, pasti kan ada rasa was-was, ada rasa takut, cemas, itu mempengaruhi kepada psikis hatinya. Akhirnya sang calon donor itu merasa berkeringat dingin, jantung berdebar, denyut nadi juga tidak teratur, yang akan berakibatkan kepada sang calon donor itu akan pingsan. Yang lebih parah lagi mengakibatkan kejang-kejang. Maka dari itu sang donor wajib jujur kepada dokter untuk memberitahukan kesehatannya, dan perlu diingat istirahat atau tidur malam itu minimal 5 jam. Tidak boleh kurang dari itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, itu tergantung kepada permintaan. Memang biasanya kalau PRC itu permintaannya dari yang bersangkutan itu 350 sampai 450 ml. Itu tidak bisa kita targetkan karena memang tergantung kepada permintaan sang pasien untuk memenuhi kebutuhan darahnya. Tapi darah yang diambil dari calon donor itu hanya 10-13% dari total volume darah. Jadi jangan merasa kehabisan darah, kehilangan darah, karena darah itu akan tergantikan lagi selama 48 jam
dari mulai kita melakukan donor darah. Dan secara keseluruhan komponen darah tergantikan selama 6 minggu. Makanya ada interval antara donor pertama dengan donor kedua minimal 2 bulan atau 8 minggu. Manfaat dari setiap darah yang disumbangkan itu luar biasa. Yang pertama, sang pendonor akan sehat jasmani dan rohaninya. Artinya, apabila kita rutin mendonorkan darah kita ke orang yang membutuhkan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit jantung. Karena apabila kita terlalu berlebihan zat besi dalam tubuh kita, itu akan juga berakibatkan fatal, mengganggu kekentalan dari pembuluh darah. Artinya pembuluh darah kita kaku yang sering disebut dengan arteriosklerosis. Penyakit itu sangat membahayakan dan bisa menyumbat aliran pembuluh darah jantung. Selain penyakit jantung, juga penyakit stroke yang sangat membahayakan. Itu untuk menjaga tubuh kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Persyaratan untuk menjadi seorang pendonor, yang pertama kita wajib sehat jasmani dan rohani. Kalau kita yang mendonor, sang pendonor tidak sehat jasmani dan rohani, tidak bisa. Ya. Yang kedua, kita periksa tekanan darahnya harus stabil, tidak boleh di bawah 100 mm Hg dan tidak boleh melebihi dari 160 mm Hg. Untuk menghindari terjadinya penyakit hipotensi atau hipertensi dari sang pendonor. Yang kedua, berat badan tidak boleh kurang dari 45 kg. Karena kalau terlalu kurus, kita khawatirkan HB, produksi hemoglobin dalam tubuhnya juga tidak stabil. Yang ketiga, sang donor darah tidak boleh mempunyai penyakit-penyakit tertentu, ya, penyakit-penyakit seperti penyakit jantung. Karena penyakit jantung itu biasanya pada umumnya sang pendonor mengkonsumsi obat-obat tertentu, obat-obat pengencer darah. Obat-obat pengencer darah itu kalau rutin dikonsumsi sang pendonor juga berdampak kepada darah yang akan disumbangkan kepada si pasien. Penyakit diabetes mellitus yang tidak terkontrol, yang mengkonsumsi selalu insulin, penyuntikan insulin juga tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya kepada pasien, ya. Yang ketiga, menggunakan tato, tindik, dan akupuntur. Mengapa? Karena hal tersebut bisa menyebabkan terkontaminasi infeksi atau virus. Karena kita tidak tahu kan apakah benda alat yang digunakan itu steril apa tidak. Tetapi bukan tidak berarti sang donor tidak boleh mendonorkan sama sekali. Itu dari pedoman yang saya baca, sekitar 12 bulan terakhir dari calon donor yang melakukan tindakan tersebut, ya. Lalu banyak lagi penyakit-penyakit hepatitis, penyakit infeksi pada liver juga tidak diperbolehkan dengan batas waktu yang tidak tentu, tidak bisa ditentukan karena kan penyakit itu naik turun, ya. Artinya infeksinya, kekambuhannya bisa terjadi. Penyakit malaria juga tidak bisa ditentukan kapan sang calon donor untuk memberikan donor darahnya kepada sang pasien. Orang yang cabut gigi juga tidak boleh. Ada batas waktu untuk memberikan donor darah kepada pasien itu minimal 1 minggu dari awal dia calon cabut gigi. Selain itu juga bagi orang yang hamil, menyusui, dan haid,
juga tidak diperbolehkan ya untuk memberikan donor darahnya kepada pasien, karena mereka juga membutuhkan hemoglobin untuk dirinya sendiri ya. Lalu donor darah, sang calon donor yang sudah pernah melakukan tindakan operasi itu minimal 1 tahun, karena memang operasi itu kan dia butuh untuk regenerasi sel, untuk hemoglobin yang cukup untuk tubuh dia, untuk regenerasi sel pada tubuhnya sendiri. Jadi ada jeda waktu ya, minimal 1 tahun atau 12 bulan. Bagi orang yang di penjara ya, itu juga tidak boleh memberikan darahnya mendonorkan darahnya. Ada batas waktu juga, sekitar 12 bulan atau 1 tahun, karena kita khawatirkan orang-orang di penjara itu terinfeksi penyakit-penyakit tertentu ya. Yang terakhir, calon donor yang mempunyai penyakit pembekuan darah seperti hemofilia, itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh memberikan atau mendonorkan darahnya kepada pasien. Persiapan yang harus dilakukan untuk calon sang donor. Tetap, yang pertama, sehat jasmani dan rohani ya. Yang kedua, jaga asupan gizi makanan dan minumannya ya. Kalau kita ingin mendonorkan darah kita kepada orang lain yang membutuhkan, kita juga harus sehat. Artinya kita tidak boleh kekurangan gizi, asupan gizi maupun makanan dan minuman ya. Dan jangan dilupakan cukup istirahat minimal 5 jam, karena itu mempengaruhi kepada psikis sang calon donor. Rasanya diambil darah itu seperti digigit semut, tapi tetap tergantung kepada psikis sang calon donor. Kalau kita enjoy, kita tenang, insya Allah tenang juga, tidak terasa sakitnya. Tetapi jikalau kita merasa was-was, apalagi kalau donor pengganti atau donor pengganti itu kan biasanya kerabat yang belum pernah belum pernah diambil nih, ditusuk darahnya, ditusuk oleh jarum ya, itu pasti ada rasa takut, cemas, khawatir, sehingga kan keringat dingin kan, itu mempengaruhi rasa sakit ya. Tapi kalau tenang, rileks, insya Allah aman. Setelah mendonor, sang calon donor jangan buru-buru bangkit dari kursi. Duduk dulu, istirahat sekitar 5-10 menit ya, untuk menenangkan, untuk menghindarin sang pendonor terjadi rasa pusing, oyong, berkeringat kan. Lalu juga diberikan, Rumah Sakit Zainal Abidin memberikan puding kepada pendonor. Puding itu berupa minuman, makanan yang bergizi. Lalu pendonor sebisa mungkin minum air sebanyak minimal 500 ml dan konsumsi makanan yang cukup gizi. Terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Salam edukasi.